Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang job sheet pertama kita. Jadi kita merangkai dari gerbang-gerbang logika dasar yang menjadi ekivalen untuk sebuah gerbang XOR. Nah, sebelum kita mulai, kita bakal bahas secara singkat teorinya dulu, yaitu gerbang logika dasar. Nah, gerbang logika dasar yang kita ketahui itu yang udah kita pelajari ada 3, ada gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Kemudian gerbang bentukan yang dihasilkan dari susunan dari gerbang-gerbang logika dasar ketiga itu. Nah, untuk gerbang logika bentukan itu ada beberapa tipe, dan untuk inputan dan outputannya kita menggunakan logika biner yaitu 0 dan 1, di mana biner positif bernilai 1 dan logika rendahnya dinilai dengan 0. Sedangkan jika logika biner negatif, logika tinggi dinilai dengan 0 dan logika rendah dinilai dengan 1. Adalah gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, dan gerbang bentukannya itu bisa AND dan NOT menjadi NAND, OR dan NOT menjadi NOR, dan ada gerbang XOR, sedang, dan gerbang XOR. Nah, kita bakal membuat gerbang XOR ini yang dibuat atau kita bentuk dari 3 gerbang logika dasar ini. Nah, untuk rangkaiannya bakal lanjut di job. Baik, selanjutnya ini adalah job sheet yang akan kita lakukan dengan beberapa tujuan, itu mengidentifikasi jenis-jenis gerbang logika dasar, lalu kita merancang rangkaiannya dan membangun rangkaian gerbang logika tersebut. Nah, untuk alat-alatnya itu ada menggunakan teknik digital, resistor yang kita gunakan nanti itu adalah 10 kilo ohm ya. Sebanyak 8 buah. Kemudian ada resistor 330, protoboard, kemudian baterai dan soketnya, jumper, lalu IC 7404, 7408, 7432, dan 7486 ini untuk yang IC XOR-nya. Lalu ada LED 3 buah. Kemudian ini ada tabel kebenaran dari XOR yang bakal kita perhatikan banget. Jadi kita bakal buat nanti gimana dua input ini dan outputannya ini. Jadi input A, B akan mendapatkan output 1 atau logika tinggi ketika salah satu inputannya itu memiliki nilai yang berbeda. Jadi 10 atau 01. Ketika inputannya sama, 00 atau 11, maka outputannya akan 0. Jadi logika yang bakal kita cari adalah yang seperti ini. Nah, untuk rangkaian kerjanya, kita bakal buat seperti ini. Jadi ini adalah simbol logika XOR, gerbang XOR. Dan ini adalah gerbang rangkaian ekivalen XOR yang kita rancang dari gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Dengan 2 inputan A dan B, dan outputannya adalah X. Baik, kita mulai aja ya. Untuk protoboard yang saya gunakan adalah tipe MB102 yang sudah berpasangan dengan power supply-nya. Power supply ini bisa disetting 5 volt ataupun 3,3 volt. Untuk ini saya menggunakan sumber 3 volt, 3,3 volt. Jadi jumpernya saya aktifkan di sini. Nah, untuk positif negatifnya ini bisa diambil dari atas maupun dari bawah. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal buat dulu namanya inputannya. Jadi kita bakal buat titik A dan titik B. Nah, untuk biar kita tahu lagi nih titik A dan titik B itu sedang aktif atau tidak, kita bisa menggunakan lampu LED sebagai bantuan kita. Lampu LED yang kita gunakan untuk A warna hijau dan untuk B warna kuning. Jadi bikinannya itu nanti dia akan memberikan inputan positif
atau inputan negatif. Misalnya kita mulai dari yang hijau. Nah, di titik ini saat kita kasih dia sini, berarti dia akan memberikan inputan positif atau 1. Kalau di bawah dia akan memberikan inputan negatif atau 0. Kemudian disambungkan ke resistor dan kita sambungkan pada lampu LED warna hijau, dan positif negatifnya tidak boleh terbalik ya, seperti ini. Nah, maka inputan hijau ini sudah menjadi input. Nanti dia akan kita sambungkan ke berwarna yang warna kuning, juga bisa kita buat seperti itu. Ini contoh ya. Jadi ketika kita kasih ground dulu dua-duanya, jadi pas ini positifnya nyala, ini positifnya nyala, yang hijau juga positifnya. Nah, untuk memulainya kita akan memulai dengan memasang atau mencoba di IC N. Untuk IC N kita menggunakan versi 7408. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini IC 7408, ini ada tanda ini. Nah, ini berarti dia posisi atasnya di sini. Nah, kaki 1 itu ada di sebelah kiri dan kaki yang paling misalnya di sebelah kanan. Urutannya begini, ke bawah, ke samping sini, baru ke sini. Jadi ini 1, ini 7, ini 8, ini 14. Kita bakal pasang di sini. Gak usah terlalu jauh, jangan usah terlalu. Kemudian untuk IC-IC TTL ini kita harus berikan dia tegangan pasti 1 atau inputan 1 atau 0. Untuk 1 nilainya adalah 2 sampai 5 volt dan 0 adalah nilainya 0 sampai 0,8 volt. Artinya kita nggak boleh kasih dia kayak gini nih, jadi nggak dikasih 0 atau 1 itu nggak boleh. Oleh karena itu kita akan memberikan kaki inputan dengan resistor 10 kilo ohm untuk memberikan dia logika 0 atau kita akan sambungkan pada ground. Ini 10 kilo. Kaki inputnya itu ada di kaki 1 dan kaki 2, lalu outputnya di kaki 3. Itu yang akan kita gunakan seperti ini. Jangan salah sama yang satunya lagi juga. Lanjut, kita bakal tes dulu. Kalau gerbang N itu kan dia kali ya, jadi kalau logika 1 dikali logika di N kan dengan logika 1 hasilnya 1. Tapi kalau ada logika 0 di salah satunya aja, dia akan tetap 0 keluarannya. Maka kita akan coba. Nah, untuk bisa tahu nih, kita tes pakai lampu di outputannya. Kita kasih lampu warna biru, jangan sampai terbalik di sini di kaki 3, dan jangan sampai ada short gitu ya guys, nempel gitu. Nah, inputnya ini kita taruh sini dan terus dari sini, ini yang bakal nentu ini kita bakal kasih dia logika berapa. Kita coba dari logika 1 dan 0. Itu dia nggak mati ya, bener. Coba kalau kita kasih logika 1 sama 1, ini logika 1 dan 1, harusnya dia menyala. Oh iya, kenapa dia nggak nyala? Ada yang lupa. Karena IC-nya ini belum kita kasih sumber guys, jadi jangan lupa juga kasih sumber.
di kaki 714 dan ground di kaki groundnya di kaki 7. Nah, baru dia mau nyala. Tadi dia mau menyala karena kita nggak ngasih dia sumber PCC dan ground di IC. Sekarang coba kita pindahin. Nah, ketika kita kasih ground 0, 01 dia mati, 00 ya dia juga mati. Kalau kita pindah satunya di yang warna hijau, dia tetap hijau nyala ya, dia tetap mati. Dia akan hanya nyala ketika dia dikasih 1 dan 1, berarti ini udah benar. Kita coba di kaki yang nextnya. Nah, saya menggunakan ini kaki 13, 12 sebagai input dan kaki 11 sebagai output. Terus perlu diperhatikan juga ini pas pemasangannya. Jadi pas pemasangannya itu kita kasih space-nya aja itu 1 aja ya dari kaki ini kosong. Jadi nanti kabel-kabel buat kasih inputannya kita taruh di sini. Buat pasang 1 lubang. Sekarang kita tes lagi, kita kasih inputannya. Ini udah di setting di 1-1, jadi harusnya lampu hijau, kuning, dan biru akan nyala bersamaan. Kalian juga harus cek di output adaptornya. Ini kalau misalnya dia itu benar-benar menyambungkan aliran listrik atau enggak. Tadi kan agak kendor jadi dia mati. Tadi dicek lagi. Ini udah benar, kalau kita cabut dia harusnya mati. Kan? Kita di sini coba gitu. Berarti benar ya. Selanjutnya kita bakal cek di gerbang not. Gerbang not itu kita pakai 7404 sama, dia adalah IC jenis DIP yang 14 kaki. Terus kita bisa lihat juga ini ada tanda bulat ya. Di sini kaki 1, di sini kaki 14 nanti kita kasih VCC jangan lupa, dan kaki 7-nya kita kasih ground. Kita pasang aja di sebelahnya, gak usah terlalu dekat. Nah, biar kita nggak lupa, kita kasih VCC di kaki 14-nya, kemudian ground di kaki 7. Oh ya, kalian juga bisa gunain warna-warna jumper yang berbeda-beda dengan patokan, jadi kalian bisa tahu gitu. Kayak saya, ini yang warna hijau akan menjadi kunci kalau itu tuh adalah nilai A atau si aliran A, dan yang kuning itu adalah B. Kemudian VCC untuk setiap IC-nya itu saya menggunakan warna merah dan groundnya menggunakan warna hitam, seperti itu. Untuk gerbang not kita juga cuma menggunakan dua aja ya, dan dia cuma punya 1 input dan 1 outputan. Kita masukin di kaki 1 inputnya di sini, sama kita lewatin 1 aja biar ada space-nya. Nah, selanjutnya kita bakal cek di gerbang not nih. Kalau gerbang not saat dia dikasih ground atau 0, maka dia outputannya 1. Nah, dia udah nyala nih outputannya, dikasih ground atau 0, outputannya 1. Sekarang kalau kita kasih 1 atau VCC, nah dia akan jadi 0, jadi matinya tuh gantian. Ini nyala, ini mati, ini mati, ini nyala. Berarti gerbangnya masih berjalan dengan baik. Kita bisa pakai di sebelahnya atau di atas. Karena biar seimbang, saya akan pakai di kaki 13 untuk input dan 12 untuk output. Selanjutnya kita akan menggunakan gerbang OR. Gerbang OR yang kita gunakan adalah IC74LS32. Nah, ini ada titik, ini penanda, ini kaki 1 ya guys. Ini ada coak.
Jadi ini bagian atas, ini yang ada titiknya kaki 1, berarti depannya kaki 14. Ini di ujung ini adalah kaki 7 dan 8. Kita pasang lagi. Nah, untuk kaki sumber positif dan negatifnya sama, kita bisa pakai tali merah, jumper merah untuk di kaki 14 dan jumper hitam untuk di kaki 7. Dan kita bakal pakai di kaki 1 dan kaki 2 untuk input. Jangan lupa dikasih resistor 10K kayak gini. Ini juga ya, satu lagi di kaki 2. Berarti nanti di input outputannya adalah di kaki 3. Ini kaki 3, jangan sampai terbalik. Kita bisa lihat dari benderanya, kelihatan ya benderanya. Bendera kecil itu positif dan yang panjang itu negatif. Kita pasang di kaki 3. Sudah. Kita cek dulu ya sebelum kita angkat semuanya. Kita cek dulu nih gerbang gerbang apa namanya, ornya itu udah bener apa belum. Kalau gerbang or kan A di or kan B, misalnya 1 or B, 1 or 1 itu hasil 1 or 0 hasilnya 1, 0 or 1 juga hasilnya 1. Jadi dia akan mati cuma hanya jika dia nggak dapat inputan sama sekali gitu. Jadi salah satu ada nilai 1, inputannya akan 1. Nah, ini sekarang saya akan cek apakah gerbang ornya ini bekerja dengan baik. Jadi kan sebelum kita rangkai semua jadi kayak gini, kita harus cek dulu benar-benar gerbangnya itu kerja gitu. Tadi kuncinya adalah gerbang OR kalau dikasih 1 dan 1 dia akan nyala, atau salah satu inputan dikasih 1 pun udah nyala ya. Ini dikasih 1, ini belum dikasih ya, masih dikasih ground dari sini. 1 dan 0 hasilnya 1. Kalau kita kasih 1 dan 1 hasilnya 1 juga. Kalau kita cabut yang ini tetap nyala karena masih dapat 1 dari yang warna kuning. Nah, kalau kita dua-duanya cabut baru dia akan mati. Berarti gerbang OR ini berjalan atau gerbang OR dalam keadaan baik. Sekarang kita akan rangkai mulai dari sini sampai ujung sini. Jadi kita pakai gerbang AND, OR dan NOT. Kita matiin dulu sumbernya. Nah, tadi sudah saya bilang ya, kalau kita bakal gunain kode gitu. Jadi saya bakal pakai kode warna hijau. Hijau ini adalah A, jadi di sini warna hijau ya. Lalu warna hijaunya dia ada di sini juga, di bawah gerbang N yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Nah, ini warna hijau. Terus kita pakai kode warna kuning untuk dari B. Jadi kuning di sini dan ada di sini. Ada di sini. Ada hijau juga di sini. Gerbang NOT. Jadi sebelum gerbang NOT itu ada hijau di sini. Sekarang kita coba ya. Jadi si inputan ini kita tuh harus ada 2. Karena ada yang nantinya ke gerbang NOT, ada yang nantinya ke gerbang N gitu. Jadi kita pasang lagi sini satu lagi, satu garis, jadi kayak satu garis gitu. Nah, berarti yang hijau juga di satu garis ini. Satu garisnya tuh sama kaki NOT lampu LED ya. Kaki negatif lampu LED. Kayak gini. Biar nggak bingung, ini kita kasih ke ground dulu.
kita udah dapat dua di sini nih, yang hijau ini sama hijau ini. Nah terus kita pasang dulu yang hijau pertama itu ke gerbang N, taruh sini, set ya. Kita anggap yang ini adalah gerbang N yang kaki pertama. Berarti yang kaki keduanya ini dia dapat dari si B ya. Nah yang A ini masuk ke gerbang not, kita pasang aja gerbang notnya yang bawah karena kan dia ke bawah tuh, berarti ini kita taruh di gerbang not yang bawah. Gitu, udah kan. Terus dari gerbang not outputannya kita pakai warna hijau juga biar nggak bingung nih, yang ini ya. Outputan dari gerbang not yang hijau ini masuk ke mana? Ke yang ini, gerbang N yang kedua. Jadi kita taruh sini. Set. Sekarang kita kerjain yang warna kuning. Perhatikan baik-baik. Kuning itu yang B. B itu masuk ke gerbang N yang kedua. N yang kedua kan tadi di bawah ya. Berarti kita taruh di sini. Nah, terus yang satu lagi kemana? Yang satu lagi ke gerbang not. Berarti not yang atas kan? Not yang atas ya. Kita taruh inputan not yang atas. Kemudian keluarannya nih, keluaran dari notnya masuk ke gerbang N yang pertama. Gerbang N pertama kan ada di atas. Berarti outputannya dari kaki ini 12 itu masuk ke sini. Nah, udah deh. Sekarang outputan dari gerbang N yang pertama dan outputan dari gerbang N yang kedua akan masuk ke gerbang OR. Nah, biar beda lagi, kita bakal pakai warna orange dan biru. Jadi si biru ini adalah A atau yang atas ya, yang sini A warna biru. Terus yang bawah kita pakai warna orange, kodenya gitu. Si biru tadi dari gerbang satu tadi atas kan, kita taruh di sini. Outputannya dari kaki ini kan 14, 13, 12. Nah, ini kaki 11 ke sini. Warna biru ya. Terus yang warna orange itu dari outputan kaki 3 gerbang N yang bawah ke sini. Jadi deh rangkaiannya udah sesuai saya. Jadi kita bisa manfaatin warna, kode warna kayak gitu. Nah nanti inputan utamanya adalah ini. Kita bisa pindah-pindahin ini aja nih. Bisa A itu untuk kalau dikasih positif berarti dia A-nya lagi bernilai 1. Kalau dikasih negatif atau drop dia bernilai 0. Nah sekarang tinggal kita cek aja ini rangkaiannya udah bener apa belum. Untuk XOR syaratnya gimana? Kalau dia dapat input yang sama, dia akan mati. Tapi kalau salah satu inputnya aja yang dikasih nilai atau nilai 1, maka outputannya akan 1. Jadi hanya salah satunya, jadi nggak boleh dua-duanya. Jadi dua-duanya itu nggak boleh sama. Misalnya 0 sama 0, inputannya akan 0. 1 sama 1, inputannya juga akan 0. Dia hanya akan nyala nih, si F ini, kalau dikasih 01 atau 10. Nah sekarang kita cek. Sekarang atas kita kasih 1, ini 0. 1 positif ya. Nah lihat lampu hijau nyala, lampu biru nyala, berarti benar. Dikasih 01 hasilnya 1. Sekarang kita cabut dulu, terus kita kasih bawah, harusnya nyala juga. Nah 01 hasilnya 1. Kalau 00 hasilnya 0 kan. Sekarang kita kasih 11. Di sini dinyalain, lampu hijau nyala ya, lihat ya, lampu hijau nyala, lampu kuningnya nyala, dia akan mati. Tada. Nah kalau udah kayak gini, berarti rangkaian kita rangkaian ekuivalen udah